Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, kali ini kita akan belajar mapel prakarya bab yang ketiga mengenai teknologi konstruksi miniatur rumah. Apa itu teknologi? Teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat, dan terus-menerus hingga kini. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya inovasi, dari penemuan yang sifatnya sederhana sampai yang rumit. Contohnya ini ya, HP zaman dulu tahun 2003 ya, tahun 1998 sampai sekarang itu sudah melalui berbagai inovasi ya. Sudah banyak inovasi yang dibuat sehingga HP sekarang demikian canggihnya, berbeda sekali dengan handphone generasi lama tahun 90-an atau tahun 2000-an. Kemudian jenis-jenis teknologi ya. Jenis-jenis teknologi ada teknologi peralatan rumah tangga, ada teknologi produksi, ada teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi konstruksi ya. Kita bahas satu-satu dari teknologi rumah tangga ya. Misalnya ini lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor, kipas angin, pemotong rumput ya. Teknologi-teknologi yang ada di dalam rumah ya. Kemudian teknologi produksi, misalnya traktor, mesin pemintal benang, mesin giling padi, mesin pemotong kayu ya. Ini merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Kalian nanti bisa cari ya contoh-contoh yang lain dari teknologi rumah tangga, teknologi produksi, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi transportasi ya, contohnya pesawat terbang, sepeda motor, mobil ya, kereta api. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Kemudian teknologi komunikasi ya, misalnya radio, televisi, telepon, dan internet. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi ya. Untuk radio ini sudah mulai hilang ya. Kalau tahun 90-an, tahun 2000-an itu radio masih banyak digunakan, sekarang mulai kalah ya sama handphone ya. Bahkan televisi ini lama kelamaan juga kalah dengan handphone. Kemudian teknologi konstruksi ya, adalah teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana ya. Contohnya rumah, jembatan, jalan, rel kereta api, hotel, ya, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, itu tadi contoh-contoh teknologi ya. Tugas kalian adalah mencari contoh-contoh lain ya dari teknologi yang sudah Pak Budi sebutkan. Ya, misalnya teknologi peralatan rumah tangga selain yang ada di sini apa saja kalian sebutkan ya sebanyak-banyaknya.
Kemudian teknologi produksi, ya biasanya teknologi-teknologi yang digunakan untuk perusahaan atau menghasilkan suatu barang, ya. Contohnya apa selain yang sudah saya sebutkan di sini, ya. Cari contoh sebanyak-banyaknya. Begitu juga teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi konstruksi selain yang sudah saya sebutkan di sini, ya. Kalian cari sebanyak-banyaknya contoh yang belum ada. Kemudian kita lanjutkan yang B, teknologi konstruksi, ya. Pada awalnya manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya pada zaman dulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal, ya. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, ya. Contohnya kalau zaman dulu rumah itu masih memakai gedek, ya, atau dinding yang terbuat dari bambu, ya. Di tahun 60, 70, 80 itu mbah-mbah atau bapak ibu kalian masih merasakan dinding yang terbuat dari bambu, ya. Kalau sekarang hampir tidak ada, ya. Hampir semuanya sudah menggunakan dinding tembok, ya, karena lebih kuat, lebih kokoh, ya, dan lebih rapi. Kemajuan teknologi konstruksi tidak hanya terlihat dari bahan-bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan untuk membuat produk konstruksi pun semakin berkembang pesat. Contohnya, kalau dahulu orang mengaduk pasir dan semen menggunakan cangkul, ya. Kalau sekarang pakai molen, bahkan sudah ada mobil molen yang besar, ya. Tentunya itu akan semakin mempermudah, mempercepat, ya, memudahkan para pekerja bangunan untuk membuat konstruksi. Infrastruktur juga semakin berkembang pesat, ya. Kalau dulu kita belum dapat membayangkan adanya jalan layang, bandar udara, gedung apartemen yang tingkat puluhan, ya, menara yang menjulang tinggi. Sekarang itu semua sudah banyak, ya. Jenis-jenis proyek konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang ada di atas, di bawah tanah, atau di air. Untuk pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman, residential construction. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, maupun apartemen. Kemudian proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Yang C, proyek konstruksi teknik sipil, heavy engineering construction. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau owners biasanya pemerintah, ya, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota. Contohnya
proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. Kemudian yang D, proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Ini kebanyakan ya adalah dalam pengembangan bangunan industri atau pabrik, perusahaan, misalnya perusahaan minyak, kacang atom, perusahaan farmasi, kimia, dan lain sebagainya. Fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal, berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Tempat tinggal dapat berupa rumah, apartemen, villa, perumahan, kondotel ya. Selain sebagai tempat tinggal, teknologi konstruksi juga berfungsi sebagai alat untuk mendukung pekerjaan, misalkan kantor, gedung, toko, lapangan. Fungsi lain adalah untuk mempermudah transportasi dan komunikasi, misalnya konstruksi yang berupa jalan, jembatan, rel kereta api, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, pada pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan, kita lanjutkan membuat produk konstruksi miniatur rumah ya. Baik anak-anak, tugasnya masih ingat ya, yaitu mencari contoh-contoh teknologi peralatan rumah tangga selain yang sudah disebutkan di buku ya. Kemudian mencari contoh-contoh teknologi produksi, mencari contoh-contoh teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi konstruksi, namun selain yang sudah disebutkan dalam buku. Tugasnya kalian tulis di buku, kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Demikian anak-anak kelas 7 materi prakarya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.